Udah masuk prop tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Wah, wabarakatuh. udah Waalaikumsalam ini warahmatullahi angin wabarakatuh. kencang. Wah, anginnya keras sekali, kencang sekali. Ini barusan pulang beli soto sarapan ini. Nah, Iya, iya. soto Pak Sabar kalau di Jogja itu. Kita kelihatannya kita kuliahnya tinggal hari ini dengan minggu depan dan minggu depan pun masih tentatif ya. Karena apa? Karena minggu depan itu kita agendakan, kita acarakan untuk mengumpulkan semua mahasiswa secara daring, online, dan mengumpulkan semua calon-calon promotor dan co-promotor. Jadi nanti ujian eh, selesai, langsung action, bikin proposal. Kalau yang sudah bikin proposal ya nanti lebih disempurnakan lagi, terus disertasi. Nulis disertasi itu saya perkirakan setahun selesai itu. Setahun selesai. Amin. Nggak usah banyak-banyak ya, wangun itulah. Wangun Amin. ya Ya, nek Prof. nek nek 150 halaman ya kurang sithik ya Oke. jadi 200-an halaman ya wis wis oke Oke, wis. ya, amin, amin. Nah, Iya, Prof. Setuju. jelas ya. Kalau yang mau lebih dari 200 ya enggak apa-apa, tapi dari kita nggak usah panjang-panjang. Nanti promotor dan co-promotornya juga kita beritahu hal yang sama. Nanti kalau ada promotor dan co-promotor sing angel ya nanti dilaporkan ke kita. Mudah-mudahan tidak angel lah, nanti kita beritahu dulu. Dilaporkan ke kita, nanti kalau rewel, sing rewel ki mahasiswanya apa sing rewel ki promotor atau promotore. Nah, sing rewel mahasiswanya ya nanti mahasiswanya kita ingatkan. Nah, sing rewel promotor atau co-promotornya nanti diganti nggak apa-apa. Ojo ojo rewel-rewel lah. Mau mencerdaskan bangsa kok rewel-rewel. Oke, sekarang langsung aja dua dua apa ya, dua kritik literatur. Siapa ini Pak Nur yang Sahrul. mau, siapa? Pak Syahrul Ritonga, terus Pak Arif, Prof. Nur Sahrul dengan siapa? Arif, Prof. Arif. Arif Hamzah, iya, insya Allah. Dua orang atau satu orang satu orang? Satu-satu. Iya, Prof. Enggak, kayak Nur Sahrul berdua atau satu orang? Oh, masing-masing, Prof. Masing-masing, Prof. Masing-masing. Ya, Ya, satu satu kritik literatur satu orang ya. Iya. iya, Prof. Oke, sekarang dimulai. Kita mulai Ya. dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Monggo, silahkan. Izin share, Prof. Oke. Ini siapa? Arif Hamzah dulu. Saya, Prof. Nur Sarul, Prof. Nur Sahrul. Kelas A kan ya? Iya, Prof. Eh, kelas luar negeri nih. Betul, negeri. Kelihatan, Prof. Sampun. Nggak bisa. Oh ya sudah ya, kecil itu. Dibesarkan dikit ya bisa. Dibesarin. Saya, Prof. Ya. Slideshow.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof dan rekan semuanya. Alhamdulillah pagi ini kita akan eh, diskusi berkaitan dengan resensi buku State Politics and Islam yang ditulis oleh Mumtaz Ahmad, seorang akademisi yang berasal dari Pakistan dan sudah berkiprah di dalam studi Islam kontemporer dan menulis yang saya cari ada sekitar 9 buku yang beliau tulis. Dan salah satu buku yang beliau tulis itu adalah State Politics and Islam. Buku ini terbit pertama sekali pada tahun 1986 yang berisi 10 bab, dan dari 10 bab itu coba saya elaborasi menjadi 3 poin penting. Yang pertama, kita coba saya cari akar masalah dari politik Islam yang sudah kita kaji juga sejak beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, krisis identitas dalam politik Islam. Jadi, strukturalisme. Politik Islam seringkali terjebak pada perebutan kekuasaan semata, mengabaikan esensi spiritual. Kita tahu bahwa Islam itu sebuah sistem nilai yang kemudian mengatur semua peri kehidupan manusia. Karena sebuah sistem nilai yang manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dan makhluk yang hidup berkomunitas, sehingga kemudian dibutuhkanlah wadah yang bisa mengakomodir semua kepentingan-kepentingan manusia itu sendiri. Maka kita kenal ada istilahnya, ada dulu apa namanya, khilafah. Kalau sekarang dengan konsep negara, tentu negara-negara yang sudah ada gitu. Nah, hanya saja hari ini politik Islam terjebak pada perebutan kekuasaan semata, tapi menghilangkan esensi dari ajaran Islam itu sendiri. Sehingga dalam perjalanan sejarahnya di dalam politik Islam kita temukan ada sistemnya Islam tapi diktator, penguasanya diktator, atau bahkan ada yang lain yang tolak belakang, sistemnya tidak Islam tapi lebih lebih ramah gitu. Sehingga identitas politik Islam itu seakan kehilangan. Harusnya ketika kita berbicara identitas Islam, maka nilai dan esensi ajaran Islam itu melekat pada struktur ataupun pada pemerintahan itu sendiri. Kemudian dimensi kultural. Pengabaian aspek kultural dan psikologis umat menciptakan jurang antara idealisme agama dan realitas politik. Kita melihat dalam beberapa tayangan sejarah seakan-akan ada dua jalan yang berbeda antara agama dan politik. Padahal harusnya agama itu menjadi dasar bagaimana ada politik itu dibentuk gitu. Tapi lagi-lagi pergeseran ini seakan-akan menjadi dua jalan yang terpisah, sehingga akhirnya integrasi atau internalisasi Islam atau ajaran Islam kepada sistem perpolitikan itu sampai hari ini masih mengalami kendala. Lalu yang berikutnya, kesenjangan. Terdapat kesenjangan antara cita-cita suci agama dan politik praktis yang dijalankan. Sejatinya politik itu misinya dan tujuannya adalah bagaimana bisa memajukan, memakmurkan, kemudian mengayomi eh, apa namanya, rakyat yang di bawah kekuasaannya. Tetapi seringkali
dalam upaya meraih kekuasaan politik tersebut, nilai-nilai dan norma-norma agama itu terkangkangi dengan sikap pragmatis dari para politikusnya, sehingga ini menjadi persoalan. Nah, karena itu sebenarnya Islam bukan sekedar label politik, tetapi ruh bagi keadilan sosial yang hakiki. Harusnya politik itu hadir bukan sekedar meraih kekuasaan, tetapi politik itu hadir memberikan rasa keadilan. Nah, ini yang menjadi persoalan sehingga kemudian eh, Mumtaz Ahmad mengkaji, mengelaborasi kembali bagaimana sebenarnya hubungan antara Islam, politik, kemudian negara. Maka dalam bab buku beliau itu yang terdiri dari 10 bab itu saya coba rumuskan menjadi tiga pembahasan yang substansi. Yang pertama terkait dengan pondasi konseptual, di mana etika di atas struktur. Jadi etika di atas struktur menunjukkan bahwa esensi itu lebih lebih penting daripada formalitas gitu. eh, Sebut misalnya seorang khalifah. Khalifah itu kan struktural. Tapi kalau kemudian etika yang ditampilkan dari seorang khalifah itu tidak menunjukkan yang seharusnya, ini justru kehilangan esensi tadi itu. Maka dalam Islam tidak pernah menyediakan cetak biru atau blueprint sebuah konsepsi negara yang kaku. Karena memang kalau kita lihat dari perjalanan sejarah, eh, negara atau sistem pemerintahan yang dibentuk itu beraneka ragam, mulai dari sistem monarki, kekhilafahan, lalu kemudian berkembang seperti sekarang adanya konsep negara. Sebaliknya, negara dipandang sebagai instrumen moral untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, bukan tujuan itu sendiri. Artinya, dari perjalanan sejarah, konsepsi bentuk kekuasaan itu sangat dinamis, sehingga yang menjadi fokusnya harusnya adalah bagaimana wadah negara yang tadi itu bisa menghadirkan setidaknya tiga, yaitu menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, kemudian mewujudkan kemaslahatan untuk semua rakyat, lalu mengedepankan musyawarah atau syuro dalam pengambil keputusan. Jadi konsepsi negaranya boleh saja berbeda-beda, tapi arah dari keberadaan lembaga negara tadi itu mengarah kepada yang tiga hal ini. Nah, karena itu dikaji oleh Mumtaz Ahmad selama ini masih banyak eh, masyarakat Muslim yang kemudian lebih fokus kepada konsepsi negaranya, tapi kemudian kehilangan esensi yang tiga hal ini. Maka ini menjadi fokus kajian beliau, sehingga dalam dalam konteks ini fokus utamanya adalah pada prinsip-prinsip etika yang membimbing tata kelola kekuasaan. Itu poin yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, tradisi klasik, belajar dari sejarah dan ijtihad baru. Mumtaz Ahmad kemudian mencoba menggali pemikiran-pemikiran pemikir terdahulu seperti Al-Mawardi, kemudian Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dengan kitab siasah syariahnya, memberikan perspektif historis tentang kekuasaan dan agama. Kemudian tentang khilafah dan imamah. Konsep khilafah atau imamah adalah produk historis yang tidak kaku, bukan dogma yang tidak dapat diinterpretasi ulang. Jadi memang beliau meninjau kembali konsep khilafah yang kalau di Indonesia sempat sempat menjadi problematik, bahkan ada satu ormas yang kemudian di-banned, diambil legal standingnya, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia, sekalipun
mereka sejatinya masih pada tataran gagasan pemikiran dan penawaran gagasan pemikiran, belum sampai kepada upaya untuk eh, menerjemahkan dalam bentuk yang lebih konkret gitu. Nah, yang ketiga, beliau kemudian berharap ada ijtihad kontemporer, ijtihad baru yang diperlukan untuk menjawab tantangan negara-negara bangsa modern, memadukan tradisi dengan relevansi masa kini. Jadi, dalam bukunya beliau mengatakan, karena memang konsep negara dalam Islam itu tidak kaku dan dia sangat dinamis sesuai dengan kondisi perkembangan zaman, maka tidak ada masalah bentuk negara itu mau republik, mau itu monarki, mau itu kerajaan, apa kerajaan dan sebagainya. Tidak ada masalah. Tetapi yang terutama adalah bagaimana tujuan dari pembentukan negara itu seperti keadilan, kesejahteraan dan syuro tadi itu bisa terlaksana gitu. Kemudian yang berikutnya poin yang coba saya rangkum adalah syariah dan etika publik, bukan sekedar hukum formal. Bukan sekedar hukum formal, artinya syariah jauh melampaui konsep hukum, seperti misalnya hukum cambuk atau potong tangan, melainkan panduan moral. Dalam konteks kekinian misalnya, orang selalu menganggap negatif terkait dengan hukum pidana Islam, seperti hukum rajam, hukum potong tangan, hukum kisos, dan sebagainya. Bahkan dikesankan itu melanggar hak asasi manusia. Karena orang berhak untuk tangannya dua, orang berhak untuk hidup dan seterusnya. Padahal sebenarnya hukum formal syariahnya tadi itu ada bukan untuk mengeksekusi semata, tapi untuk preventif pencegahan. Sehingga sebenarnya hukum syariah itu adalah sebagai bentuk pencegahan bagi kaum muslimin untuk agar tidak melakukan pelanggaran. Kemudian konsepsi makosid syariah yang melindungi lima itu, yang melindungi jiwa, melindungi keturunan, melindungi agama, melindungi harta, itu sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia yang harusnya itu bisa diberikan oleh kekuasaan. Dalam hal ini konteksnya negara. Nah, fokus utamanya adalah perlindungan hak-hak dasar manusia. Itu tema konstitusi syariat, seperti jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama. Nah, hari ini eh, makosis syariah yang menjadi hak dasar dari manusia atau rakyat itu tidak bisa diberikan sepenuhnya oleh kekuasaan negara. Kemudian yang ketiga, etika publik. Negara Muslim harus berorientasi pada etika publik, keadilan sosial, dan perlindungan menyeluruh bagi semua warga. Jadi, walaupun konsepsi bentuk negara Islam tadi itu masih debatable, karena ada sebuah literatur yang saya baca, nanti juga bisa kita minta pandangan dari Prof. Penyebutan negara Islam atau Islamic State itu merujuk kepada beberapa pendapat. Yang pertama, orang mengatakan atau pendapat pertama mengatakan bahwa negara itu disebut negara Muslim apabila pejabat pemerintahnya Muslim, kemudian rakyatnya Muslim. Kemudian yang kedua ada pendapat yang mengatakan bahwa sebuah negara itu disebut negara sebagai sebuah negara Islam kalau sistem yang berlaku di negara itu adalah sistem Islam. Nah, Dua, dua pandangan ini masing-masing mempunyai implikasi dalam perjalanan dan praktek tata kelola negaranya. Kalau sekedar menyandarkan pada rakyat dan pemimpinnya Muslim, maka otomatis Indonesia akan kita kategorikan sebagai negara Muslim karena pejabatnya, rakyatnya mayoritas Muslim. Tetapi oleh pendapat yang kedua, tidak bisa. Kenapa? Karena sistem hukum yang berjalan di Indonesia tidak murni adalah syariat Islam. Berikutnya,
Setelah beliau mengelaborasi konseptual tentang negara, baik dalam perspektif histori dan kekinian, maka muncul tantangan bagaimana menghadapi gelombang populisme dan konservatisme. Eh, dalam sistem politik kekinian, seringkali politikus itu hadir bukan karena kapasitas, tapi karena populisme saja gitu loh. Artinya karena dia dikenal banyak konstituen, akhirnya dia punya eh, panggung untuk naik ke kursi kekuasaan, tapi sebenarnya kapabilitasnya itu tidak mumpuni gitu. Dan itu yang terjadi di negara-negara demokrasi seperti sekarang di Indonesia. Kapabilitasnya itu yang masih diragukan. Sehingga akhirnya muncullah kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak dan tidak mengarah kepada tujuan pembentukan negara tersebut. Lalu eh, yang menarik juga adalah Muslim tanpa masjid ini saya sengaja tampilkan, di mana fenomena Muslim eh, perkotaan yang terputus dari tradisi mencari identitas dan di tengah modernitas. Kalau sebenarnya sarana Islam itu seperti masjid diberdayakan dalam kontestasi politik, maka sebenarnya ada harga yang murah bagi politikus Muslim untuk bisa naik ke kekuasaan dengan fasilitas masjid yang ada. Tapi hari ini eh, ada sebuah penelitian, kalau tak saya baca itu 2019, ternyata dari 230 juta lebih penduduk Indonesia yang Muslim, yang sholat di masjid itu 5 waktu secara berjamaah hanya jumlahnya 2%. Artinya jauh dari yang seharusnya. Sehingga akhirnya proses, katakanlah perebutan kekuasaan melalui sarana masjid itu juga tidak tidak bisa terwujud. Padahal sebenarnya itu sarana yang paling murah dibanding kampanye kampanye yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Kemudian karena kita juga berada dalam zaman yang digitalisasi, hari ini sesuatu yang buruk bisa apa namanya di frame menjadi sesuatu yang baik. Politikus yang sebenarnya berkarakter busuk itu bisa dipoles menjadi sesuatu yang sangat dermawan, yang sangat alim dan sebagainya. Kenapa? Karena memang ada media digital yang hari ini digunakan, yaitu media akun sosial, media sosial, sehingga akhirnya harus dibutuhkan pendidikan politik yang lebih intensif. Berikutnya, saya coba ambil studi kasus, konteksnya negara kita, yaitu Islam substansif dan demokratis. Nah, untuk Indonesia menawarkan model yang unik dalam relasi agama dan negara, menekankan esensi dari formalitas. Di Indonesia ada dua aliran pemikiran terkait dengan Islamisasi negara atau negara Islam. Yang pertama, masyarakat Muslim yang tidak perlu memformalkan eh, hukum Islam sebagai hukum positif negara, cukup etika dan nilai-nilai Islamnya yang menjadi penerjemahan dalam tata kelola negaranya. Yang satu lagi mendorong bagaimana supaya hukum Islam itu menjadi hukum positif di Indonesia. Dan pertarungan dua pemikiran ini sampai sekarang juga masih berlangsung. Hanya saja kalau di Indonesia upaya memformalisasi syariat Islam atau hukum Islam di Indonesia itu sudah dilalui sejak sejarah Indonesia ini ada. Melalui dulu ada kita bisa baca sejarah,
ada gerakan militer yang kemudian diprakarsai oleh Kartosuwiryo dengan DITI-nya, dengan NII-nya. Lalu kemudian itu tidak berhasil, ditumpas oleh tentara, bermetamorfosis gerakan bersenjata untuk formalisasi syariat Islam ini berubah menjadi partai politik yang kemudian kita kenal dulu ada Masyumi. Nah, ada Masyumi yang mereka ingin bagaimana memformalisasi hukum Islam dalam konstitusi negara. Lalu ada lembaga lain yang kemudian memilih jalur tidak dengan jalur bersenjata, juga melalui jalur politik, tapi melalui jalur kultural maupun pendidikan. Itulah yang kemudian dilakoni oleh Muhammadiyah, kemudian NU, yang dalam gagasan pemikirannya tidak perlulah diformalkan, tetapi bagaimana nilai dan substansi ajaran Islam itu menjelma dalam tata kelola kehidupan bernegara. Sehingga akhirnya eh, sampai sekarang, sekalipun sumber hukum kita di Indonesia ini merujuk kepada Kitab Undang-Undang Peninggalan Belanda, kemudian hukum Islam, dan hukum adat yang berlaku, intinya sekarang hukum positif Islam dalam hal ini hukum pidana Islamnya belum belum bisa diformalkan. Nah, penolakan terhadap formalisasi agama yang kaku mengedepankan nilai-nilai substansi keislaman itu tadi. Jadi sampai sekarang tetap saja ada lembaga-lembaga baik itu ormas yang ingin bagaimana kemudian syariat Islam atau hukum positif itu menjadi hukum pidana Islam itu menjadi hukum formal. Kenapa? Karena dalam pandangan mereka ada apa namanya hukum Islam itu yang tidak bisa hanya sebatas sebatas esensi tapi harus diformalkan. Mereka berkata misalnya bagaimana melaksanakan hukum potong tangan, bagaimana melaksanakan hukum kisos, itu kan harus ada lembaga otonom yang bisa melaksanakan itu dalam hal ini Badan Ahkam. Sehingga memang dalam pandangan mereka hukum Islam itu harus diformalkan sebagai sebuah hukum di negara ini tanpa apa namanya tanpa menghilangkan hukum positif yang udah ada sekarang ini. Karena memang Indonesia itu tidak semuanya beragama Islam, ada juga agama yang lain dan ada 6 agama yang diakui, maka hukum Islam itu mengikat hanya untuk umat Islam, sedangkan yang lain bisa memakai hukum pidana yang ada. Tapi intinya sampai hari ini itu juga belum terjadi. Jadi formalisasi hukum Islam di dalam tata kelola kenegaraan itu belum sepenuhnya diakomodir, walaupun beberapa aspek sudah seperti aspek ekonomi dengan ekonomi syariah dan sebagainya sudah dilakukan. Kemudian politik santun. Jadi di Indonesia ini ada istilah politik santun, untuk mendukung politik Islam yang menghargai keberagaman, toleransi, dan proses demokratis. Nah, Islam tidak menolak demokrasi, sebab demokrasi itu adalah bagian dari sistem Islam yang kita kenal dengan sistem syuro. Hanya saja dalam pelaksanaannya, demokrasi dalam negara kita ini dengan syuro dalam perspektif Islam itu memiliki parameter standar ukuran kebenaran yang berbeda, gitu. Nah, kalau dalam sistem demokrasi Indonesia, suara terbanyak itu menjadi ukuran kebenaran. Sedangkan dalam sistem syuro, ukuran kebenarannya bukanlah suara terbanyak, tetapi merujuk kepada wahyu. Sehingga walaupun dia hanya satu orang yang bersuara, kalau suara itu adalah suara yang sesuai dengan wahyu, maka itulah yang benar gitu. Walaupun yang lain itu berseberangan. Itu secara prinsip perbedaannya di situ. Kemudian daya dorong nilai, menjadikan nilai-nilai agama sebagai kekuatan pendorong bagi pembentukan karakter dan kemanusiaan. Di satu sisi ini betul, bisa nilai Islam itu didorong supaya menjadi karakter, tetapi menurut hemat saya sebenarnya eh, karakter itu akan lebih
teraktualisasi ketika tersistem dengan regulasi gitu loh. Misalnya kita ambil contoh di Aceh. Di Aceh itu ketika hari Jumat jam 11 siang itu polisi polisi syariahnya udah keliling, keliling memerintahkan supaya semua kedai-kedai atau kios-kios itu supaya tutup. Lalu kemudian laki-lakinya disuruh ke masjid. Nah, artinya karakter kesolehan dengan melaksanakan sholat Jumat tadi itu bisa lebih menjelma, lebih lebih utuh karena memang diformalisasi, di apa namanya, diregulasikan daripada sekedar kita di masjid kemudian menghimbau mari kita melaksanakan sholat Jumat, dorongan untuk melakukan sholat Jumatnya itu ada tapi tidak kuat. Kalau ditambah dengan regulasi ini makin makin menjadi klop gitu kira-kira. Selanjutnya, kesimpulan utama dari identitas menuju nilai. Jadi dari buku beliau ini kita diajarkan bahwa politik Islam bukan tentang mendirikan negara suci, tetapi membangun tata kekuasaan yang adil dan bermartabat bagi seluruh manusia. Kalau saya melihat dari buku beliau ini, beliau tidak lagi fokus pada konsepsi negaranya, tapi bagaimana substansi nilai Islamnya itu menjelma menjadi sebuah nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, baik oleh pelaksana pemerintahannya maupun rakyatnya. Implikasinya, kita perlu beralih dari politik identitas yang memecah belah menuju politik nilai yang menyatukan dan memberdayakan. eh Walaupun sejatinya politik identitas itu tidak bisa kita hilangkan. Nah, kenapa? Karena masing-masing partai politik, kalau kita hubungkan ke partai politik, pasti partai politik itu punya punya identitas sendiri. Apakah identitasnya itu menyangkut identitas keagamaan, menyangkut identitas eh, apa namanya, administrasi. Intinya memang politik itu pasti terhubung dengan identitas. Nah, sayangnya seringkali kalau dibahas tentang politik identitas itu selalu dinisbatkan kepada Islam. Padahal sebenarnya agama lain juga punya. Kalau di tahun 2000 berapa kemarin kita ada pemilihan itu, masih ingat saya kemarin juga sempat dibahas itu ada Partai Damai Sejahtera yang umumnya itu semuanya adalah orang-orang yang beragama Kristen. Itu kan juga identitas gitu. Tapi sayangnya masyarakat Muslim kita juga ketika ada lontaran yang sifatnya mendiskreditkan Islam juga tidak sedikit yang mengamini sehingga akhirnya politik Islam ini senantiasa menjadi korban atau yang tersudutkan begitu. Nah, selanjutnya arah ke depan. Tentu dalam hal ini karena kita adalah insan akademisi, maka saya tinjau peran akademisi dan umat untuk politik ke depan seperti apa. Nah, sebagai insan akademik tentu Tridharma perguruan tinggi menjadi sesuatu yang harus dipush lebih dalam dengan melakukan riset mendalam untuk mengkaji mengenai model-model politik Islam yang kontekstual dan relevan. Karena memang dinamisasi kehidupan sekarang ini sungguh luar biasa. Bahkan kita melihat tokoh-tokoh kita ini, tokoh-tokoh Islam secara umum itu bisa ke apa nah kedodoran untuk merespon perkembangan zaman yang sangat dekat tadi itu. Kemudian selain itu tentu kita harus melakukan edukasi pendidikan politik Islam yang menekankan etika, keadilan, dan kemaslahatan harus digalakkan di semua tingkatan. Jadi sarana pendidikan politik Islam itu yang paling memungkinkan dilakukan adalah melalui sarana masjid. Sayangnya hari ini masjid sudah eh, terkesan, tanda petik terkesan, ditutup supaya tidak berbicara politik. Dan itu nyata. Itu nyata sehingga transformasi edukasi politik kepada masyarakat itu tidak tersampaikan. Dan akhirnya
masyarakat kita setiap 5 tahun sekali di Indonesia itu hanya disuguhkan pemimpin yang memang dilahirkan dari produk partai, tidak lahir dari rahimnya masyarakat yang memang dari kesehariannya mereka sudah lihat ini cocok jadi pemimpin gitu. Nah, dan akibatnya yang terjadi adalah politik transaksional dan itu berulang kali pemilu itu masih sangat masif. Bahkan di pemilu terakhir ini kita bisa menyaksikan masifnya politik uang itu luar biasa. Kalau dulu masih malu-malu, ada serangan pajar, malah kalau sekarang serangannya serangan di depan TPS gitu, lebih dahsyat lagi. Bukan lagi serangan pajar di pagi hari, tapi di TPS. Nah, kenapa itu terjadi? Kalau kita mau jujur melihat berarti peran kita sebagai akademisi itu belum maksimal mengedukasi masyarakat. Kenapa? Karena ruang kita untuk mengedukasi masyarakat itu dengan basis masjid tadi itu seakan-akan tertutup. Sehingga muncul itu tadi gagasan sertifikasi ulama gitu. Walaupun jadinya diperdebatkan lagi siapa yang berhak mensertifikasi ulama karena keilmuan seseorang itu kan juga tidak bisa diukur gitu. Lalu keterlibatan umat harus terlibat aktif dalam ruang publik, menyuarakan nilai kebaikan tanpa terjebak dalam ekstremisme. Nah, eh, perjalanan Indonesia dengan regulasi-regulasi yang ada hari ini, saya tidak tahu apakah udah berlaku atau tidak undang-undang eh, yang mengkritik. Nanti bisa kalau inilah informasikan yang mengkritik pemerintah atau kemudian memberikan masukan yang bertolak belakang dengan ide pemerintah itu bisa bisa di apa namanya di banned oleh oleh regulasi. Nah, sebenarnya masih banyak masyarakat yang peduli dengan kondisi pemerintahan kita, tapi akhirnya terpatahkan karena sistemnya tidak mendukung. Dan seakan-akan sekarang masyarakat hanya dibuka kerannya kalau mau bersuara tentang politik ya ikut partai politik gitu. Sehingga akhirnya prosesnya menjadi lambat. Mari jadikan nilai Islam sebagai cahaya penerang bagi peradaban yang berkeadilan dan bermartabat. Barangkali itu Prof yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti Prof bisa menambahkan supaya menambah hasanah pemikiran kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan yang kedua sekaligus. Ya, baik, Prof. Mohon izin share screen. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya, Prof. Sis dan kawan-kawan. Saya mendapatkan tema yaitu ini ya untuk membaca dan mengkritisi buku Islam Yes, Khilafah No, karya Nadir Shah Hussain. Nah, ini Kak keras sedikit. oke, ini Prof. Baik. Nah, ini penampakan bukunya Bapak dan Ibu. Jadi buku ini terdiri atas 2 jilid, ya. Jilid 1 dan jilid kedua. Secara umum isinya kurang lebih sama. Cuman kalau yang jilid 1 itu nanti pembacanya sampai di contoh-contoh apa namanya perilaku politik di masa Bani Umayyah. Nah, nanti yang jilid 2 itu yang Bani Abbasiyah. Nah, ini uraian singkat tentang bukunya, yaitu buku ini mengkaji sejarah ya politik Islam dari masa Nabi sampai ya tadi ya para khalifah, Khulafaur Rasyidun, kemudian Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dibahas dalam 4 tema pembahasan utama.
ditulis secara kritis dan dikontekstualisasikan dengan era sekarang. Nah, intinya buku ini ingin menanggapi dan mungkin juga mengkritisi gitu ya, atau bahkan yang mengkritik gitu ya, pemikiran sebagian kelompok di masyarakat kita di Indonesia yang menganggap khilafah itu sebagai solusi atau bahkan solusi paling hebat atau solusi bahkan satu-satunya solusi ya, untuk mengatasi berbagai persoalan umat. Jadi ya, buku ini diarahkan untuk itu, untuk mengkritisi anggapan itu atau tesis itu. Nah, baik, saya ringkas saja, Bapak dan Ibu. Nah, ini pokok ide buku ya. Jadi penulis dengan apa eh, dengan ya mengutip banyak sekali referensi buku-buku yang hebat-hebat gitu ya, karya para sejarawan Islam secara umum untuk menggambarkan dinamika politik pada masa khilafah, pada masa kekhalifahan gitu ya. Baik ya tadi itu mulai dari Abu Bakar, Khulafaur Rasyidun, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dan ternyata kemudian di situ ditemukan bahwa periode-periode itu memang di satu sisi memang merupakan periode keemasan, gitu ya. Akan tetapi meski demikian periode itu juga berisi berbagai macam ya keburukan, gitu ya. Jadi di satu sisi memang itu menunjukkan masa kejayaan, akan tetapi praktik eh, kekhalifahan itu juga ternyata menghasilkan rasa ketidakadilan gitu ya, kemudian juga ada penindasan ya, dan lain sebagainya. Intinya eh, itu pokok idenya ya, oleh karena itu maka memang nanti dalam prakteknya masa kejayaan itu memang digambarkan gitu ya kan, tapi ketika mulai memasuki yang kedua atau kebalikannya yaitu terkait dengan ketidakadilan, penindasan, kekerasan. Nah, itu memang itu nanti itu yang lebih ditonjolkan. Ya karena memang buku ini kan ingin mengkritisi tadi ya anggapan atau ya mungkin tesis lah gitu ya, tesis dari kelompok-kelompok tertentu yang menganggap bahwa ya khilafah itu jalan utama, khilafah itu satu-satunya jalan bahkan. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya maka dalam buku itu kemudian digambarkan gitu ya, dideskripsikan bahwa tadi setelah ngomongin tentang masa kejayaan dan kemudian di-spill tentang masa kegelapannya gitu ya, sisi kegelapannya, maka kemudian digambarkan lebih lanjut bahwa masa kekhalifahan itu menyimpan sisi kelam sejarah ya, seperti perebutan kekuasaan gitu ya, kemudian ada konflik-konflik internal, itu dibahas mulai dari masa Khulafaur Rasyidun ya, bagaimana mula terjadi fitnah itu ya. Eh, Tentunya setelah masa Umar bin Khattab tentunya ya. Jadi Abu Bakar, Umar itu kan masih relatif smooth. Nah, begitu masuk ke era Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, nah itu sudah mulai terjadi eh, friksi dan memuncak di masa Ali bin Abi Thalib kan gitu ya. Dan selanjutnya ya setelah itu tentu kita sudah sama-sama tahu ya, jadi friksinya semakin tajam. Nah, sampai kemudian nanti masuk ke masa Bani Umayyah dan seterusnya. Dan juga di-spill tentang ulama pun dikriminalisasi. Jadi kalau sekarang para ilmuwan dikriminalkan ya, ya memang dari dulu begitu. Ya, dan bahkan kekhalifahan Islam sekalipun, sebagaimana kita juga tahu bahwa para ulama madhab itu kan eh, ya kayaknya semuanya pernah masuk penjara gitu ya. Nah, merasakan itu bahwa ya mereka memang dikriminalisasi ya karena tidak sepaham atau tidak mendukung gitu ya kebijakan-kebijakan politis pemerintah. Nah, maka oleh karena itu maka kemudian dinyatakan bahwa khilafah itu bukan sistem yang sempurna. Nah, tadi kan makanya kan
untuk menjawab tadi ya, kelompok yang menyatakan bahwa ya khilafah itu satu-satunya sistem. Maka setelah melihat realitas-realitas tadi itu, maka kemudian dinyatakan bahwa ya tidak satu-satunya karena memang tidak sempurna gitu ya. Itu. Nah, oleh karena itu maka ya tidak harus khilafah karena semua itu di penetapan penggunaan sistem yang mau digunakan dalam politik itu ya tergantung pada kondisi politik dan sosial yang berkembang di masyarakat negara itu gitu ya. Termasuk oleh karena itu maka nanti bentuk pemerintahnya seperti apa dan lain sebagainya ya itu tergantung situasi. Tidak harus kemudian harus khilafah, kekhalifahan. Baik. Jadi secara umum seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi saya atur globalnya saja. Nah, membaca buku ini tentu ada banyak manfaat yang bisa kita ambil, yaitu bahwa buku ini penting ya bagi pembaca Muslim yang ingin paham sejarah Islam secara komprehensif tentunya. Itu khususnya mengenai gagasan tentang masalah-masalah politik pemerintahan. Banyak yang merasa buku ini membuka wawasan bahwa gambaran sejarah keislaman selama ini terlalu romantis. Nah, jadi kan kenapa penting ya tadi agar objektif itu ya karena selama ini kan ketika bicara khilafah Umayyah, khilafah Abbasiyah kan biasanya yang ditonjolkan memang masa kejayaannya gitu ya. Apalagi ketika bicara tentang ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu gitu ya. Eh, itu baik di timur maupun di barat tentunya ya. Baik di masa Khalifah Bani Umayyah ya kemudian di mana di Syria gitu kan di Damaskus juga ketika masa Bani Abbasiyah di Baghdad dan berbarengan dengan itu masa Bani Umayyah di Spanyol itu kan selama ini kan digambarkan tentang yang indah-indah semua yang memang indah memang luar biasa karena memang kita mengalami masa kejayaan luar biasa pada masa itu. Akan tetapi buku yang ditulis oleh Nadir Shah Hussain ini memberikan gambaran sisi lain gitu ya bahwa di samping kemegahan kejayaan itu ya memang ada sisi-sisi kelam. Nah, dan itu tadi buku ini lebih mempertajam sisi-sisi kelamnya itu yang dibahas daripada yang masa-masa jayanya tadi. Nah, sehingga ya membaca buku ini ya ya bagi apa? Bagi kita dan bagi masyarakat Muslim secara umum ya ada gambaran objektif gitu ya bahwa oh ternyata ya begini, oh ya begitu. Sehingga ada keseimbangan. Nah, jadi keseimbangan fakta-fakta sejarah itu dipaparkan banyak dalam buku ini. Nah, juga penulis mengajak membaca untuk ya tadi setelah tahu data dan faktanya gitu kan, maka apa kita sebagai pembaca ya diajak untuk apa namanya itu ya menyadari gitu ya bahwa realitasnya seperti itu dan kemudian ya bisa mengambil pelajaran untuk kemudian bisa secara realistis gitu ya dan adil itu dalam mensikapi, dalam memandang, mensikapi atau juga nanti mungkin menyarankan atau juga mengusulkan gitu ya tentang terkait dengan masalah-masalah politik dalam Islam ini mesti bagaimana dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu Bapak dan Ibu dan ya baik, jadi itu manfaatnya tadi ya. Nah, kemudian untuk kritik atas buku ini saya coba bagi dalam beberapa perspektif ya. Yang pertama secara historis gitu ya, buku ini memang ya sebatas yang saya baca ya memaparkan banyak sekali fakta-fakta gitu ya. Fakta-fakta keindahan di masa lalu gitu kan, di masa khilafah itu. Tapi juga secara historis menampilkan data-data dan fakta-fakta terkait dengan tadi sisi gelapnya, berbagai konflik politik, kemudian kekerasan politik, kemudian tadi kriminalisasi kepada lawan politik, bahkan kepada ulama, gitu ya, perebutan kekuasaan dan seterusnya yang terjadi. Nah, ya cuman ya tadi itu karena secara historis seperti itu ya tajam sekali, jadi berbagai eh, data dan fakta dipaparkan terkait dengan tadi
sisi-sisi gelap tadi itu. Nah, cuman ya tadi yang ditonjolkan lebih ditonjolkan itu memang yang sisi gelapnya itu. Ya karena tadi tujuannya memang untuk mengcounter isu atau tesis tentang bahwa khilafah itu udah nggak ada duanya. Nah, itu secara historis ya, seperti itu buku ini lebih menunjukkan fakta-fakta eh, minusnya tentang khilafah. Kemudian yang kedua, secara konseptual, ya buku ini memang di awal, di bahasan awal itu juga buku ini tetap menyampaikan ini ya, khilafah sebagai sebuah konsep eh, nilai gitu ya dalam kehidupan Islam. Ya, tetap itu disampaikan, akan tapi ya itu hanya di awal-awal saja itu ya. Selanjutnya pembahasan itu fokus kepada fakta tadi ya, data dan fakta historis politis penerapan khilafah di masyarakat Muslim yang notabene tadi menonjolkan sisi-sisi gelap tadi itu. Sehingga akhirnya ya tadi secara konseptual khilafah itu dalam buku ini lebih dibahas sebagai tadi sebagai intrik-intrik politik gitu ya. Khilafah itu ya alat politik ya, dan seperti itu. Nah, sehingga konsep normatif khilafah sebagai sebuah nilai apa namanya itu ya eh, manusia itu sebagai khalifah fil ard, nah itu tidak ditekankan. Nilai-nilai itu ya hanya dibahas di awal, di situ sudah. Setelah itu ya jangan dibahas tentang intrik-intrik politiknya saja. Seperti itu. Sehingga ya secara umum ya dapat disimpulkan bahwa ketika bicara khilafah itu ya apa otomatis ya bersifat utopis atau ekstrim gitu ya. Sehingga khilafah sebagai sebuah tadi pandangan tentang nilai dalam Islam, kemudian juga bahwa nilai kekhilafahan ini juga dibahas secara intelektual oleh para ilmuwan Islam gitu ya, dan bahwa khilafah itu sebenarnya adalah lebih ke dasar konsep etika politik itu ya, jadi bukan hanya sebatas bentuk sebuah negara. Ya, cuman ya tadi secara konseptual khilafah itu dalam buku ini lebih dibahas sebagai ya ini bentuk negara, ini ya, sebatas itu dan praktik politiknya gitu ya. Sementara sebagai sebuah nilai yang mendasari kehidupan gitu ya, tidak itu tuh kurang-kurang ditekankan sehingga ya jadi lebih banyak kelihatan buruknya khilafah itu. Kemudian selanjutnya secara apa dalam perspektif keilmuan itu sendiri ya apa tadi saya sampaikan bahwa buku ini sangat kuat gitu ya, cukup ya kuat lah ya, data-data fakta-faktanya itu banyak dipaparkan baik tentang kemajuan maupun kemunduran apa tentang tadi romantisme ya, kejayaan maupun sisi negatifnya, akan tetapi memang menjadi agak kurang objektif karena sisi apa sisi negatifnya yang lebih banyak apa dipaparkan dalam buku ini. Jadi khilafah itu ya banyak negatifnya dibanding positifnya. Ya karena tadi karena apa ya yang dibahas lebih pada praktiknya bukan sebagai sebuah nilainya. Itu sehingga akhirnya apa ya aspek dekonstruksinya itu jadi punya bahwa ya khilafah itu ya nggak perlu lah. Nah, dan intinya seperti itu. Maka kalau ini dibikin sebuah pertanyaan maka ya mengapa pertanyaan yang relevan yang diajukan buku ini ya mengapa khilafah bermasalah dan itu kemudian dijawab masalah bermasalah karena begini begini begini. Maka ya sudah karena bermasalah maka ya nggak usah lah nah, gitu. Makanya ya khilafah no gitu. Nah cuman sayang karena terlalu fokus ke situ akhirnya apa apa istilahnya ya secara keilmuan kan seorang ilmuwan juga harus memberikan solusi setelah tahu kenapa kan gitu ya maka kemudian kan harusnya dijawab masalahnya begini ya kenapa begini 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 kan gitu ya. Lah, terus apa solusinya kan harusnya ada itu. Nah itu yang sepertinya belum ditekankan dalam buku ini. Buku ini tidak menyantumkan tentang usulan-usulan alternatif konkret gitu ya tentang sistem-sistem pemerintahan yang ideal atau
katakanlah ya khilafah nggak apa-apa sih terus gitu kan, tapi harus begini 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 ya itu tidak disampaikan gitu ya. Tidak ada usulan konkretnya tentang solusi gitu ya, solusi apa ya untuk sistem politik yang ideal menurut Islam dan menurut wakil khusus ya dalam konteks di Indonesia itu yang pas bagaimana. Nah itu tidak tidak disebutkan atau kurang disebutkan. Nah, lebih kepada ya kritik-kritik saya tadi. Nah kemudian yang terakhir juga dalam konteks apa cakupan wilayah pembahasan gitu ya, buku ini ya sepertinya relevan ya dalam konteks Indonesia saja gitu ya. Karena memang kenapa dalam konteks Indonesia tepat? Artinya kalau ini dibaca orang Indonesia atau dibaca orang luar Indonesia yang sedang pengen tahu tentang Indonesia ya buku ini relevan pas gitu. Tapi kalau dibaca oleh orang bukan Indonesia yang pengen tahu tentang Islam itu bagaimana? Ya jadinya nggak pas gitu karena buku ini kan tadi ya lebih menjadi apa upaya untuk mengkanter tesa-tesa tentang bahwa khilafah itu nomor satu, khilafah itu ya satu-satunya khilafah ya. Sebut saja ya kita sebut saja misalnya kelompok-kelompok itu ya kawan-kawan kita di Hizbut Tahrir misalnya semuanya kan memang arahnya untuk mengkanter isu-isu dari atau tesa-tesa yang disampaikan oleh kelompok-kelompok itu. Nah, kelompok-kelompok ya istilahnya gerakan transnasional ya karena kan memang itu sudah lintas negara kan. Kalau khilafah kan otomatis bukan Indonesia saja. Nah itu jadi dan itu apa namanya apa eh, ya karena memang tujuannya itu maka ya itu pas dalam konteks Indonesia gitu. Nah maka akhirnya ya secara akademik buku ini ya cenderung kontekstual politis terhadap apa konteks Indonesia gitu. Sementara untuk konteks universalnya, konteks bahkan kita konteks teoritisnya terkait dengan nilai-nilai tadi ya Bapak, khilafah itu adalah sebuah etika gitu kan, dasar etika dalam pemerintahan Islam. Nah, itu kan karena memang tidak dibahas ya akhirnya sisi itu menjadi ya, hilang, tidak terbahas. Nah, maka sekali lagi pembaca di luar konteks Indonesia yang mungkin merasa bahwa kritik ini lebih bersifat respon sosial politik lokal, ya karena tadi ada Hizbut Tahrir dan gitu aja kan, atau kelompok lain yang senada itu, nah, itu yang memang mau dibantah itu kan. Dan ini bukan tidak kurang kurang untuk apa menjadi kajian politik Islam yang bersifat lebih luas, lebih global gitu. Nah, saya kira itu eh, yang jelas yang saya bisa sampaikan tentang buku Nadir Shah Hussein Islam Yes Khilafah No. Saya kira itu saja, Profes dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas kekurangan. Saya kembalikan kepada Profes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua buku ya yang di resensi. Yang pertama bukunya buku berjudul State Politics and Islam. Kemudian yang kedua buku Islam Yes, Khilafah No. Ya, ada beberapa nama berhadap-hadapannya kepentingan agama dan kepentingan politik itu memang sudah terjadi sejak sejak awal kemanusiaan lah. Jadi yang namanya rebutan kekuasaan, kemudian bunuh-membunuh, itu ternyata sudah sejak awal kemanusiaan. Nah, kenapa setelah 15 abad kok ya tidak selesai-selesai? Ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Kenapa nggak selesai-selesai yang namanya pertumpahan darah
rebutan kekuasaan, rebutan kekayaan, rebutan hal-hal yang sifatnya material, itu kok terus saja terjadi. Apakah ini memang kehendak Tuhan atau ini memang menjadi watak manusia? Karena manusia itu tidak pernah puas, selalu merasa kekurangan, mendapatkan 10 ingin 15, mendapat 15 ingin 20, mendapat 20 ingin 30, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, coba kita renungkan bersama sehingga kita ketika berbicara antara politik dan agama, itu sebenarnya agama itu di mana? Tempatnya di mana? Apa peran agama dalam menyelesaikan pergulatan atau kontestasi politik di negara manapun? Rasa-rasanya kalau kita melihat secara internasional ya, secara peta global lah. Peta global itu yang sangat menonjol adalah Palestina dengan Israel. Nah, itu apakah solusinya? Solusinya itu Gaza ataupun Palestina ini harus melawan, ya, habis-habisan, meskipun mengalami kehancuran, atau sebaiknya Palestina nggak usah melawan, nggak usah perang, lalu Palestina itu akan berada di bawah kekuasaan Israel. Jawabannya tentu ya karena Israel itu salah, itu kan perspektif Palestina ya. Karena Palestina merasa memiliki tanah yang sekarang ditempati, bahkan Israel itu konon dulu merebut. Jadi itu harus dilawan, harus dipertahankan. Alasannya ya, mengapa kami melawan? Karena kami mempertahankan. Tapi kan yang terjadi kan terus perlawanan, pertentangan yang tidak ada habis-habisnya, bahkan sampai sekarang. Nah, mungkin saya akan bertanya kepada Anda nanti, kira-kira jawaban Anda, ya, kira-kira jawaban Anda itu harus melawan atau harus menerima, atau harus melawan atau harus mengalah. Sebenarnya hal yang sudah ratusan ribu ya bangsa Indonesia. Tapi kan dengan terus melawan dan yang dikembangkan di akhir-akhir perangan itu kan Indonesia artinya dengan menggunakan senjata-senjata yang sangat tradisional, tapi nyatanya juga menang. Meskipun juga ketika itu ya kita tidak tahu ya korbannya sudah berapa ribu, berapa juta, tapi akhirnya juga menang. Nah, hal yang sama apakah Palestina dan Israel itu harus seperti itu? Saya hanya ingin mengatakan bahwa peperangan itu lihat 80-an ribu
Israel itu menyerang habis-habisan atau harus dilawan habis-habisan. Nah, ketika kita melawan habis-habisan dan kalah, itu kan mengalami kehancuran yang ilmu ingin belajar. Kira-kira ada nggak dari pimpinan Gaza, pimpinan Akhafud Dororain, iki nek ngelawan malah dok mati kabeh. Ya, padahal kita butuh pembangunan, butuh kesejahteraan, apa tidak malah ngikut saja lah, ngikut sama Israel. Apa tidak seperti itu? Nah, sebenarnya agama apa yang diajarkan? Mestinya kan biasanya kan jawabannya ya kita melawan itu kan ya atas perintah agama, karena kita mempertahankan. Yang tidak boleh itu kan kita menjajah, menghancurkan. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita perang dan itu sifatnya mempertahankan, membela tanah air, itu kan katanya itu penting. Dan katanya kalau meninggal ya menjadi syuhada lah, menjadi syahid, pejuang. Tetapi apa artinya banyak pejuang yang meninggal, kemudian yang ditinggalkan juga banyak yang luka, banyak yang tidak bisa hidup, banyak yang apa ya, yang cacat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah ini coba nanti pandangan Anda gimana ini? Karena yang dari buku State Politics and Islam tadi kan yang pertama tadi kan di apa disampaikan oleh saudara Nur Syahrul tadi seperti itu. Kemudian yang saya highlight yang kedua itu larangan masjid untuk bicara politik. Itu sebenarnya atau bagaimana? Kan sama saja tadi, akhafudororain tadi. Kalau nanti jamaah masjid diajak bicara politik, apa pasti masjid itu akan rusak atau jamaahnya akan bisa melek politik? Dan tadi kan katanya melalui masjid itulah edukasi tentang politik yang paling murah. Tidak usah lewat ketiga, ya memang kadang-kadang kalau kalau kita kembali kepada soal kepemimpinan pada semester yang dulu itu, ya pemimpin itu memang harus yang mitayani, yang punya kemampuan, jadi bukan sekedar populer, ya, tapi yang terjadi sekarang kan populisme ya, daripada daripada terkenal, punya duit sehingga dapat meraih suara dan akhirnya menjadi anggota DPR, meskipun ketika menjadi anggota DPR ya paling-paling ya hanya yes man saja. Tidak ada pikiran-pikiran yang inovatif, yang kreatif, yang betul-betul memikirkan untuk rakyatnya. Nah, yang keempat ini terkait dengan khilafah atau khalifah, itu yang nyambung dengan yang disampaikan oleh saudara Arif Hamzah. Mungkin saya nanti akan bicara sedikit tentang khalifah, tentang khalifah atau khilafah ya dalam persoalan politik, antara peran masjid dalam perpolitikan Indonesia. Monggo silakan, siapa yang akan merespon?
Tidak harus dari pemangkalan antara agama dan politik. Wong wis eneng agamane sudah luar biasa, sudah melalui berbagai khutbah, berbagai pengajian, bahkan banyak juga dari sarjana agama Islam. Tapi kalau sudah bicara politik, itu kok ya adanya perbedaan, adanya pertentangan, adanya perlawanan, adanya peperangan antar umat dan bahkan antar bangsa Indonesia sendiri. Padahal tadi juga disebutkan bahwa mayoritas bangsa Indonesia itu adalah beragama Islam. Bahkan kalau kita melacak lebih jauh lagi, itu ya sampai hari ini tuh yang betul-betul presiden dari santri itu kan hanya Gus Dur saja. Yang lain-lainnya tuh kalau kita bicara santri abangan itu ya, yang lain-lainnya itu dapat kita kategorikan abangan semuanya. Ya Muslim, tapi Muslim yang abangan. Ya, dari Soekarno, Soeharto, mungkin Habibie agak dekat dengan Gus Dur lah, Susilo. Nah, ini nanti kaitannya juga dengan soal formalisme Islam, ya, kaitannya dengan formalisme Islam. Ya, rasa-rasanya di satu pihak ada yang ingin menekankan formalisme Islam, tetapi yang lainnya insi Islam itu sendiri, ya, substansi Islam. Yang penting substansinya, bukan formalitasnya. Tapi nanti ada lagi yang ya substansinya ya forsi ya nah, isinya juga Islam tapi bajunya juga Islam. Nah, ya, karena dulu ya pernah ada Masyumi ya, Masyumi. Nah, kalau sekarang kan sudah tidak ada Masyumi, maka partai-partai Islam ya tidak menggunakan label Islam. Partai Kebangkitan Bangsa, Hatta yang dari mayoritas Keadilan Sejahtera. Ya, kemudian kalau menggunakan nama PAN, Partai Amanat Nasional, tidak ada satupun partai yang menggunakan Islam. Tidak ada satu partai pun yang menggunakan Islam. Tetapi seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, kenapa kalau organisasi politik seperti itu? Karena mungkin ingin partai-partai itu ingin menunjukkan biar partai ini kelihatan terbuka ya. Jadi yang masuk itu bukan hanya orang Islam saja, yang memilih juga bukan orang Islam saja. Nah, ya, itu maunya sebenarnya hanya seperti itu ya, karena meraup suara lah, cari suara lah. Tapi kalau organisasi kemahasiswaan, kenapa tidak menggunakan label ataupun pola yang sama dengan partai politik? Ya, disebutkan Islamnya itu disebutkan. Kemudian PMI itu apa? Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia. Kemudian ada PII, Pelajar Islam Indonesia. Nah, hanya Muhammadiyah saja yang menggunakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah kan juga orang sudah tahu kalau itu Islam gitu. Itu. Apa karena kalau organisasi kemahasiswaan itu tidak butuh massa, sementara kalau partai politik itu butuh massa, sehingga perlu keterbukaan baik dari sisi kulitnya ya maupun dari sisi isinya. Jadi kulitnya tidak harus menggunakan Islam karena isinya itu sudah Islam, tetapi kalau
kalau ada orang mau masuk kan tidak perlu orang Islam gitu. Tapi kalau mahasiswa Islam Indonesia, ya itu jelas himpunan mahasiswa Islam Indonesia jelas anggotanya itu ya semuanya semuanya Islam itu. Tapi sekarang kan ada Universitas Islam Negeri dan Universitas Islam Negeri pun sekarang mahasiswanya tidak semuanya Muslim. Apalagi yang ada di Jakarta itu banyak yang non-Muslim. Yang di UIN Jogja saja itu banyak yang tidak Muslim meskipun universitas bahkan belajar di Universitas Islam Negeri. Berbeda dengan di Madrasah Aliyah Negeri dan juga Madrasah Sanawiyah Negeri. Kalau di Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Sanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri, meskipun itu milik pemerintah, tapi hampir tidak ada satupun yang non-Muslim yang belajar di situ. Itu setahu saya paling tidak. Dan pasti akan teriak itu mereka kalau kemasukan non-Muslim sekolah di Madrasah Aliyah ataupun Madrasah Sanawiyah. Monggo silakan itu yang kaitannya dengan agama dan politik. Ya, kalau Ki Bagus dulu kan politik itu katanya kotor, tapi agama itu suci, ya. Makanya yang kotor itu yang harus disucikan dengan agama. Tapi bagaimana di pergumulan antara agama dan politik ini menurut Anda sudahlah dijadikan satu saja dengan soal masjid dilarang untuk bicara politik. Siapa yang ngasih pendapat? Kalau belum ada, saya akan melompat ke soal apa ya khilafah, ya soal khilafah. Dilihat, Sampun, Bisa, Prof. bisa. Ya, terlihat, Prof. Ya, Prof. ya ini mungkin pernah saya sampaikan juga ya, tapi ini penting. Kaitannya juga antara agama dan politik sebenarnya. Jadi ketika kita di Indonesia ini sebagai Muslim, tapi juga sebagai bangsa Indonesia, maka posisi kita itu ada di dua ini. Kita sebagai Muslim di satu pihak, dan kita sebagai bangsa Indonesia di pihak lain. Nggak terdengar suara.
ini. Sudah muncul? Sudah kelihatan? Belum, Prof. Hah? Belum, Kelihatan enggak? belum, Prof. Belum. Jreng, Prof. Suara Prof juga tadi putus-putus, Prof. Nah, ya, makanya tadi putus. Sekarang kelihatan? Belum. Enggak, yang saya tampilkan bisa dibaca. Tidak, Belum, Prof. tidak tampil, Belum. Prof. Tadi tampil, Prof. Sekarang tidak. Belum. Oke, bentar. Sampun. Sekarang kelihatan? J, sampun, Prof. Ya, ya. Saya ulangi lagi ya. Dengar suara saya? Dengar ya. J, terdengar, Prof. Dengar, Prof. Dengar. Dengar, Jadi Prof. sebagai Apa? Muslim ada dua peninggalan yang jika kita pedomani, kita tidak akan tersesat dimanapun kita berada. Di Indonesia atau di luar Indonesia, bahkan sampai kapanpun. Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika kita di Indonesia ya tetap sebagai Muslim tetap itu kita pedomani, dan ketika kita di luar negeri itu juga tetap kita pedomani. Pokoknya kalau kaitannya dengan Quran Sunnah itu ya di dalam dan di luar negeri. Nah, kemudian sebagai bangsa, bangsa Indonesia, itu ada 4 pilar yang harus kita pedomani. Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI ketika kita berada di Indonesia. Ketika kita berada di luar negeri, kita tidak mungkin menggunakan Undang-Undang Dasar 45, tidak mungkin menggunakan Pancasila. Ya. Tetapi ketika kita di luar negeri, kita juga masih sebagai Muslim kan? Nah, karena masih sebagai Muslim, maka tetap dua peninggalan itu tetap eh, kita pedomani lah, kita pedomani. Berdasarkan 4 pilar di atas yang saya ketahui, maka kaitannya nanti dengan biar kita ketika bicara politik di masjid itu tidak dilarang-larang gitu ya. Ternyata pemerintah Indonesia telah berbuat banyak untuk umat beragama, kaum muslim khususnya. Berapa triliun pemerintah Republik Indonesia keluarkan anggaran setiap tahun untuk mempelajari agama Islam. Sejak dari PAUD hingga perguruan tinggi, sejak dari pesantren standar hingga pesantren ideal. Nah, pada saat yang sama tidak ada yang kita tulis di sini, bahkan sebelumnya Muslim itu sudah berjuang sejak zaman penjajahan Belanda sampai mendapatkan kemerdekaan, sampai mengisi kemerdekaan, dan sampai saat ini selain mengisi juga mempertahankan kemerdekaan. Ini timbal balik ya, timbal balik. Dan juga selain tadi pemerintah berbuat banyak tadi, pemerintah juga sudah berbuat untuk membantu urusan agama Islam bagi kaum muslim, termasuk pelayanan umroh dan haji, kerukunan umat beragama, sampai sekarang ada badan moderasi beragama. Intinya begini, intinya umat Islam itu sudah berbuat banyak untuk Indonesia. Dan Indonesia di bawah pemerintahan siapapun juga sudah berbuat banyak untuk umat Islam. Sekarang pertanyaannya, apa yang kurang? Ya,
apa yang kurang dari umat Islam dan apa yang kurang dari pemerintah. Nah, yang kurang-kurang inilah yang harus kita isi, termasuk Anda sekalian harus ikut mengisi. Nah, sekarang langsung aja, itu tadi sekadar pengantar ya, karena kita sudah bukan negara khilafah, kita sudah menjadi negara demokrasi. Nah, khilafah, ketika kita bicara khilafah itu sebuah konsep yang sangat-sangat sensitif. Sampai-sampai saya mengatakan begini, berbicara dan menyentuh khilafah dan NKRI sama dengan berbicara dan menyentuh fisik seseorang yang sensitif. Fisik seseorang ada yang sensitif dan ada yang tidak sensitif. Khilafah itu sensitif karena banyak bersentuhan dengan doktrin agama. Sementara NKRI juga sensitif karena banyak berkaitan dengan kepentingan politik. Oleh karena itu, membicarakannya, menyentuhnya harus dengan hati-hati, soft touch. Bahasa saya ya kita bicara di sini, jangan bicara di luar. Kalau bicara di luar, baru dalam bentuk pemikiran aja sudah kita dianggap melanggar peraturan negara. Meskipun kemarin Profesor Henry Subiakto itu sangat mewanti-wanti terkait dengan penerapan ITE. Beliau sangat concern ketika anak bangsa itu kritis lalu dianggap melanggar ITE lalu dijebloskan ke penjara. Itu maksudnya Profesor Henry Subiakto itu tidak untuk urusan itu ketika kita bicara masalah ya mungkin masukan, pendapat, pemikiran, itu kok ujung-ujung dijerat. Wah ini fitnah, wah ini begini. Prof, terpental ya? Iya, betul. Suaranya. Ini kayaknya Oh, apa saya kira cuma di Temanggung aja yang sinyal apa internet itu dari semua vendor udah 2 hari ini sering hilang beberapa jam gitu. Nanti Iya. muncul Tumben, lagi. Kayak Sama tadi Bu. juga. Semua di Jakarta juga. Apa mungkin mau perang tanda-tanda dunia ketiga ya. Perang dunia ketiga ya. apa ini tanda-tanda mau pemadaman listrik yang katanya mau seminggu itu ya? tanya Pak Bahlil coba. Tanya Wah, Donald Trump. sensitif Pak Pak Asrul sensitif dia kalau dengar nama Pak Bahlil langsung noleh dia. Ya, siap. Dokter Gimana kabar, semuanya, Pak? Pak Imron. Gimana kabar Pak Dokter? Ya, supaya menyusul saya sama Pak Alwi ke sana. Walaupun Bukunya sudah banyak pernah banget dulu. ya. Pak Asrul bukunya Banyak, banyak Pak. sekali. Ya, Pinjam dong. Bukunya banyak sekali tuh. buku AI itu, buku AI. Makanannya sehari-hari Pak Asrul itu buku.
Yang belum presentasi gimana nih, Ustaz Adi? Ya, nggak usah kayaknya kalau Pak Dir. Makasih Pak Adi. Man, Halo kawan-kawan, ini Profesor Sis lagi ada masalah ini jaringan ini. Ya, Oh, oke, nggak apa-apa kalau Silakan masalah jaringan. dilanjutkan ketua ya. mungkin barangkali ada yang bisa bantu proses itu. Ustadz Adi barangkali bisa ngubungi proses. Oh, Bang Asrul di mana Bang Asrul? Di Medan. Aku tengok di perpustakaan itu. AI itu AI. Bisa dibawa pulang. Pak Asrul itu tawaduk saja. Iya. Masya Allah. Iya, Itu di kepala kitab semua itu Ustaz ya. kepalanya kitab semua itu. Kitabnya udah di luar kepala itu. Enggak, Masyaallah. Kitabnya di semua luar kitab itu di luar kepala. kepala beliau semua itu. Hebat calon doktor ini ya. Biasanya Ustadz Imran tuh yang bukunya paling banyak itu sekarang Buya Asrul ya. Iya. Nah, ini Oh, sudah udah kelihatan masuk. lagi ya. Prof Sis udah masuk. Mangga Udah bisa. proses. Sudah masuk lagi ya. Hilang tuh timbul tenggelam. Iya, Prof. Hmm. Yang jelas di Kami sana Prof nggak sama hujan deras, Prof kan? Enggak, tapi anginnya kencang sekali anginnya. Oh ya, karena di pantai, Prof. Hmm? Karena di pantai anginnya kencang. Iya, di pantai. Ya. Tuh, keras sekali anginnya. Aduh. Saya lanjutkan sedikit ya. Dalam bahasa Arab, khalifah berarti penerus, wakil, atau penguasa. Dan khilafah adalah dominion dari khalifah atau lembaga yang berjalan di bawah kepemimpinan khalifah. Intinya begini ya, maunya ini kan tadi juga sudah disinggung oleh pemakalah yang pertama tadi. Memang ada semacam romantisme begitulah. Romantisme masa lalu. Jadi dulu Islam itu hebat, Islam itu jaya, Islam itu makmur, Islam itu begini, tidak memperhatikan perubahan dinamika yang terjadi di dunia ini. Jadi contoh misalnya ya, ketika Anda masih kecil, itu mungkin juga Anda pasti mau ngaji di langgar, di masjid, kemudian juga sangat sami'na wa ata'na dengan orang tua. Nah, sekarang ini kan sudah beda sekali. Eranya itu sudah berbeda sekali. Era digital ya. Digital yang kemarin semester pertama itu saya bilang karena namanya saja juga digital. Digital itu penyebutannya kan dekat dengan Dajjal ya. Jadi eranya era Dajjal, era digital. Digital Dajjal itu kan dekat penyebutannya. Sehingga kita memang tidak gampang menghadapi kehidupan ini. Ya, ketika mendidik anak-anak kita juga seperti itu. Kalau dulu waktu saya kecil itu kalau dipanggil orang tua itu pasti kita jawab dengan dalem, nggih, ya. Dan kita langsung datang ke orang tua itu yang manggil kita. Kalau kita disuruh nyapu ya kita langsung nyapu. Ya, kalau yang sekarang, wah paling-paling ya dipanggil aja nggak jawab, ya. Apalagi disuruh paling-paling jawab, wah ini saya mau ini, wah sudah eranya sudah berbeda sekali. Jadi romantisme masa lalu itu penting, tetapi tidak jadi pegangan utama bahwa kita harus seperti masa lalu. Tidak.
kita harus memperhatikan perkembangan, dinamika, dan perubahan yang ada di sekeliling kita. Kalau misalnya era digital atau era Dajjal, ya kita harus mencari cara bagaimana menghadang apa ya kepentingan digital yang sangat masif, sangat dahsyat seperti itu. Dalam bahasa Inggris, Khalif adalah penguasa sipil dan pemimpin politik Muslim yang dianggap sebagai penerus Nabi Muhammad. Ya karena itu tadi berpedoman bahwa khalifah penerus Nabi Muhammad, lalu kita harus kembali seperti yang dulu, penerus Nabi Muhammad. Tetapi di dalam Al-Quran, kata-kata khalifah dalam bentuk tunggal dan khulafa atau kholaif dalam bentuk jamak memiliki pengertian yang lebih luas daripada kata khalif atau kalips dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab, kita dapat memanggilnya dengan sebutan khalifatullah, tetapi dalam bahasa Inggris, kita tidak dapat memanggilnya God's Caliph. Sama halnya dengan Nabi Daud dipanggil sebagai khalifah, yaitu wakil Tuhan dalam Al-Quran. Kata khilafah satu akar dengan kata khalifah mufrad, khalaif jamak. Semua padanan kata tersebut berasal dari kata dasar fi'il madhi khalafa. Kata khalifah dengan segala padanannya telah mengalami perkembangan arti, baik khusus maupun umum. Dalam First Encyclopedia of Islam, khalifah berarti wakil, pengganti, penguasa, gelar bagi pemimpin tertinggi dalam komunitas muslim, dan bermakna pengganti Rasulullah. Jadi bukan sekedar penerus ya, bahkan di sini pengganti. Lah nek sejenis pengganti kan ya wis berat banget, nggak ada yang mampu lah nanti. Sebagai contoh, Al-Quran menggunakan gelar khalifah di bumi kepada Adam sebagai wakil Tuhan di bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kalau Muhammad menjelang ajalnya itu ditanya oleh seseorang yang itu ditengarai sebagai malaikat, wahai Muhammad, Anda ini ketika sakit menjelang ajalnya, Anda ini akan memilih hidup terus dan memimpin dunia, atau Anda ini akan memilih segera meninggal dunia dan masuk surga. Akhirnya beliau menjawab ingin segera meninggal dunia dan masuk surga. Dan di beberapa keterangan yang lain diperoleh bahwa Muhammad ketika berbicara masalah keduniaan, Muhammad mengatakan antum a'lamu bi umuri dunia. Keduniaan itu Anda mau bakul apa, Anda mau berjualan apa, Anda a'lamu bi umur malaikat protes, loh Anda kok mencipta manusia padahal manusia itu nanti akan merusak dunia. Tapi apa kata Tuhan? Ana ini a'lamu ma la ta'lamun, bahwa saya lebih mengetahui. Nah, karena firman Tuhan tersebut, maka lalu biar manusia itu selamat dunia dan akhirat, maka Tuhanlah yang mengutus
para nabi bahwa kalau kita berpedoman pada tadi itu kita insya Allah akan aman dan selamat. Maka dulu ketika soal kepemimpinan saya pernah bicara mengacu tulisannya siapa itu tulisan Hamid Enayat atau Ali Syariati yang menulis buku On the Sociology of Islam. Di situ dikatakan yang berjudul How to Study Islam, itu jawabannya ada dua. Yang pertama dengan Al-Quran, kemudian yang kedua dengan sejarah. Jadi kalau Anda ingin mengetahui Islam dalam arti yang sebenarnya, maka pelajarilah Al-Quran, maka pelajarilah sejarah. Dengan Islam ideal dan dengan mempelajari sejarah Islam akan melahirkan Islam sejarah. Idealnya itu memang seperti dalam Al-Quran, tidak ada pertumpahan darah, karena sudah diatur, sudah dijelaskan, pedomannya sudah jelas. Jangan mengolok-olok, jangan menghina, jangan menyinggung orang lain, dan itu merupakan benih-benih kebencian dan benih-benih permusuhan. Kemudian kalau kita berpegang itu betul, maka akan lahirlah masyarakat yang ideal. Karena manusia itu ya biqulubihim maradun, bahwa manusia itu punya penyakit, kemudian manusia itu diciptakan innal insana khuliqa halu'a dan seterusnya itu. Kemudian manusia itu paling tidak bersyukur, ya. Kemudian manusia itu sebenarnya mungkin dulu sudah saya sampaikan. Nah, karena seperti itu watak manusia, maka diberi tuntunan oleh Tuhan. Tes. Oke. Suaranya menghilang lagi. Oh, iya. Memang terpantau dari sini lemah sinyalnya. Kuning, kuning merah, kuning merah. Nah, kawan-kawan masih ada, bro. Hah? Ya, bro, enggak. Kok hilang-hilang ya? Jadi bro, sudah keluar. Sampai di mana tadi? Ya, Prof, udah muncul lagi, Prof. Udah muncul lagi. Udah muncul, cuma presentasinya dengan belum keluar, Prof. Sejak kapan? Barusan, Barusan, belum Prof. lama. Sebelumnya Baru saja. sempat keluar. Kalau ini tadi, Belum lama kok, Bro. untuk alamu bi umuri duniakum sudah tadi. Masih dengar? Sudah, Sampun. masih Prof. Yang Al-Baqarah 30 tadi. Oke, itu. Ya, 31. Sekarang yang di layar kelihatan, ada yang kelihatan? Belum, Belum, Bro. belum Prof. Oh, belum. Jadi hilang lagi.
Udah kelihatan? Baru loading, Belum. Prof. Ya, Sampun, udah. sampun. Udah, Prof. Sudah. Ampun. Ya, jadi Tuhan itu tetap lebih tahu daripada eh, apa malaikat ya. Saya lanjutkan. Kata khalifah pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini ada yang memahami kata khalifah dalam arti yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendaknya dan menetapkan ketetapan-ketetapannya. Tetapi bukan karena Allah tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan, namun karena Allah bermaksud menguji manusia dan memberinya penghormatan. Ya, memang manusia luar biasa di satu sisi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetapi di lain pihak manusia itu juga yang diduga merusak dunia, senang dengan pertumpahan darah. Ada lagi yang memahaminya dalam arti yang menggantikan makhluk lain dalam menghuni bumi ini. Nanti kaitannya dengan khalifah. Betapapun ayat ini menunjukkan bahwa kekhalifahan terdiri atas wewenang yang dianugerahkan Allah, makhluk yang diserai tugas, yakni Adam alaihissalam dan anak cucunya, serta wilayah tempat bertugas, yakni bumi yang terhampar ini. Jika demikian, kekhalifahan mengharuskan makhluk yang diserai tugas itu melaksanakan tugasnya sesuai, nah ini, sesuai dengan petunjuk Allah, sehingga nanti tidak ada pertumpahan darah. Yang memberinya tugas dan wewenang dimaksud. Kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan kehendaknya adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalifahan. Anda baca tafsir Al-Misbah volume 1, volume 1. Lanjut. Dalam pemahaman yang lebih spesifik, inilah kita dapat membedakan antara kalipit dan khilafah. Kalipit berhubungan dengan ruang lingkup politik dan kemasyarakatan, para pemimpin dalam sejarah Islam, tetapi kepemimpinan rohani umat manusia. Jadi sebenarnya kalau keduanya ini dipadukan, itu ya antara politik dan agama itu menjadi, nah ini lagi nih, your internet connection unstable. Masih dengar enggak nih? Masih, Prof. Nanti Masih. ujuk drop Masih, lagi Prof. nanti. Masih, Prof. Masih sangat cepat saja. Nanti saya kirim aja lah. Akhir masa Khalifah Kalipit. Ini Mustafa Kemal Atatürk ya, sudah itu akhiru khalifatul muslimin. Ya, ini yang di bawah ini. Nanti saya kirim aja. Nah, andai kata ada yang akan mencoba dengan konsep khalifah karena romantisme tadi itu, ini di sini saya tulis itu hanya percobaan yang sia-sia untuk menegakkan kembali khalifah. Ya, pemuka agama Iran tidak berhasil menunjuk global. Makanya di Iran pun juga menggunakan presiden. Terus untuk mendirikan utopia politik kekerasan di Timur Tengah yang mereka sebut sebagai khilafah, di mana semuanya diatur berdasarkan ideologi kebencian mereka. Ini tuduhan Amerika biasa seperti itu. Utopianisme, konsep kemarin saya sebutkan pendapatnya Jamaluddin Al-Afghani itu. Sesuai Islam menurut Yusril sangat tergantung dengan tafsiran masing-masing orang. Khilafah itu soal tafsiran. Tapi karena banyaknya tafsiran, maka ya sudah tidak usah menggunakan konsep khilafah.
Dalam konsep itu tidak ada kepemimpinan berdasarkan kebangsaan karena menurut mereka itu berasal dari Barat. Konsep khilafah sendiri problematis dan utopian. Nah, terus ini karena itu unifikasi seluruh wilayah dunia Muslim di bawah kekuasaan politik tunggal merupakan angan-angan belaka. Seperti yang saya sampaikan ketika saya menyampaikan itu pendapatnya siapa Jamaluddin Al-Afghani itu yang la al-tamisu biqauli hadza. The Grand Old Man Haji Agus Salim pernah menyatakan khilafah sudah tidak relevan dengan Indonesia. Yang disebut khilafah di Turki adalah kerajaan despotik dan korup yang tak perlu dibela, apalagi diikuti umat Islam Indonesia. Tapi kalau soal ru'yah, soal hisab kelihatannya ber apa berkiblat ke Turkiye katanya. Ini modern Islamic political thought itu yang katanya. Nah, ini yang mungkin ini baru 10 pada tanggal 7 Maret 89 itu ngarso dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senopati ing Ngaloga Ngaduraman Saidin Panatagama Kalifatullah ingkang jumeneng kaping 11 ing Yogyakarta Diningrat. Ini masih menggunakan ini Kalifatullah, tapi nanti hilang nanti. Ya, nanti hilang. Coba lihat yang selanjutnya. Nah, tanggal 30 April 2015 dan 8 Mei 2015 diumumkan di dalam Wiro Negaran Kediaman GKR ini berbunyi ngarso dalem sampeyan dalem ingkang langgeng ing tata panoh. Itu mulai tanggal 30 April dan 8 Mei 2015 sudah tidak ada. Ya, Kanjeng menjadi Sri, Buwono menjadi Bawono, Khalifatullah dan Saidin dihilangkan dan diganti langgeng ing Toto Panatagama kaping 11 diganti ke 10. Penghapusan gelar Khalifatullah, Sultan enggan menjelaskan lebih jauh. Ia hanya mengungkapkan bahwa hal itu adalah perintah dari Tuhan Yang Maha Esa melalui para leluhurnya. Ya, saya dapat keterangannya hanya itu. Saya tidak berani melangkah jauh. Saya juga takut keliru, katanya. Nah, ini benar kita tidak tahu. Intinya dalam masyarakat kita itu ada timbul teram. Ini yang terakhir lah. Yang terakhir, saya ketika mengisi pengajian itu, saya sampaikan dalam setiap kelompok masyarakat itu pasti ada kelompok yang senang dengan status quo, ya, tapi ada juga kelompok masyarakat yang senang dengan perubahan, ya. Kalau bahasa pembaharuan yang kemarin berkali-kali saya singgung, ada kelompok masyarakat yang al-muhafadzatu alal qadimi sholih, sebagai nguri-uri yang ada, tetapi juga ada yang senang dengan al-akhdhu bil jadidil aslah. Itu yang inovatif, yang kreatif. Dengan perkataan lain, kemarin saya mengatakan di depan dosen-dosen itu saya bilang begini, jika begitu yang pelaksana, kelompok pelaksana, kemudian
tempat lain itu ada kelompok dosen atau kelompok pegawai yang datang tepat waktu, waktunya gajian ya, ambil gaji. Tapi kalau yang kelompok pemain ini tidak hanya sekedar nguri-uri tridharma perguruan tinggi, tetapi juga ada al-ahdu bil jadidil aslah, termasuk salah satu di antaranya harus melek politik. Sebab kalau tidak melek orang-orang politisi yang tidak benar, bagaimana ketika kita di masjid itu bicara politik? Kalau menurut saya sebaiknya dibolehkan, tapi politik yang santun, pemakaian hilang lagi ya. Ya udah, ini tinggal sedikit. Untuk bicara politik di masjid itu asal politik cinta politik kebersamaan politik Mute, Prof. Termute. Unmute. Nah, Ini jadi lain itu kan ada kasusnya ketika Ahok itu loh. Dok gelem milih Ahok. Seolah-olah menjerumuskan umat Islam karena para kiai itu mengarahkan kepada tokoh yang dia cintai, dan kalau sudah tokoh bicara, pemimpin umat bicara itu mesti biasanya jamaah ngikut semuanya. Udah ini karena anjlok terus ya, wifi-nya, internetnya. Saya cukupkan sekian. Ini nanti saya kirim aja lah ya, saya Oke, kirim aja. Prof. Matur nuwun. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Salif.